sebenarnya ternyata Tuhan justru memberkati, melindungi. Kalau apa bisa digantikan dengan yang hadir atau bagaimana? Baiklah kalau begitu. Bagaimana kalau saya minta kesediaan Bunda ini aja yang gantiin? Apa nggak ditunggu dulu apa gimana? Gimana? Sudah. Apa ya? Pakai dengan ketahuan. Ya, kalau kita mau tunggu ya sekitar 1 menit atau 2 menit lagi ya. Semuanya akan kembali. Coba ditunggu dulu aja Pak Azmi. Yang lebih baik. Baik Pak. Boleh. Kita tunggu sekitar sampai jam 6:10 ya. Ya, boleh Pak. Kalau Bunda sih bisa-bisa aja. Ini udah di depan buku bijak. Iya. Ini baru jam 6:07. Jadi masih kita tunggu, kasih waktu kita 3 menit aja gitu. Jujur banyak sekali yang Weni dapatkan dari hari ke hari. Ibu, TV-nya. Siapa yang lagi nyemangat TV? Tolong. Ya. Ini Bu Francisca yang dijadikan hostnya nih. Bu Francisca, halo Bu. Halo Bu Francisca. Ini malah yang dijadikan host, orangnya standby nggak sih? Ya, Halo Bu Francisca. Bu, coba Ibu buka daftar peserta, itu Ibu di sini dijadikan host. Bisa Ibu bagi ke yang lain jadikan co-host atau Ibu mantau ini peserta. Maksudnya mematikan mic-nya gitu, Bu? Iya, terus Ibu berbagi, misalkan ada nama Bu Eni dijadikan co-host atau Pak Hotamal Azmi yang jadi moderator. Di sini juga ada Pak Roy. Assalamualaikum Pak Roy. Halo Pak Roy. Halo teman-teman. Bu Eni, Bu, saya jadikan co-host. Bu Priska, ya udah. Bu Priska susah masuk. Bu Priska udah bisa masuk belum, Say? Susah, dia bilang barusan aku telepon dia susah masuk. Ini dia coba masuk lagi. Iya, Bunda juga udah telepon 2 kali, belum bisa juga. Bu Priska sudah masuk itu host. Waalaikumsalam. Iya coba Bu Priska. Bu Priska udah masuk itu. Ini jadwalnya siapa sih Bu? Bu Priska, sayangku, di daftar undangan tuh ada di grup. Ibu Francisca Wijaya yang bertugas hari ini. Mami. Berarti Mami, Kanjeng Mami. Ya, tolong matikan dulu mic-nya ya. Belum tertib masuk lagi, Bu tertib Priska, lagi. yang ada itu Bu Francisca, Bapak. Oh iya, Francisca Surabaya ini. Duh, mata saya masih jeli, Pak. Ayo dimatikan lagi Bapak Ibu ya. Tolong matikan lagi mic-nya ya, biar tertib dulu. Tolong dimatikan dulu. Bu Siska dari Surabaya bisa monitor. Iya Pak, bisa Pak. Bu, tolong sekarang Ibu masuk. Ya, tolong layarnya dinyalakan. Itu di bawah itu kan maaf, ada. Pak, bukan saya yang bertugas, Pak. Saya cuma bantu jadikan Bu Eni jadi co-host. Ya sudah dijadikan co-host ya. Sudah. Tolong sekarang hostnya dikembalikan ke Pak Azmi, Bu. Bu Siska. Iya. Tolong hostnya Ibu pilih Pak Azmi ya. Itu dijadikan co-host. Host dijadikan host. Oh, iya, sebentar Pak. Sudah Pak. Halo. Oke, terima kasih Bu Siska ya. Terima kasih. Oke, dimatikan aja mic-nya. Iya, oke. Terima kasih Bu. Silakan Bunda ini dimulai mainnya. Bunda ini.
Bunda ini. Bunda ini. Ya, halo. Silakan Bunda ini. Jadi Bunda Priska belum bisa masuk. Belum. Sebentar, Pak. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah sama-sama kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam selalu kita sanjungkan kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana pada hari ini, di hari Jumat berkah ini, kita masih bisa berkumpul, bersilaturahmi bersama kepada saudara-saudara kita dari Sabang sampai Merauke dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kurang suatu apapun. Mohon maaf, mohon izin apabila nanti ada kekurangan, karena memang sifatnya ini dadakan ya Bapak Ibu, harap dimaklum. Hari ini tanggal 22 ya Bapak Ibu ya? Tanggal 22 September, November 2024. Saya akan membacakan buku bijak menggantikan beliau, Kane dari Bandung, yaitu Bunda Priska yang ada kendala untuk masuk di ruang Zoom pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemimpin hebat belum tentu bijak. Pemimpin bijak pasti hebat. Ini setiap hari kita selalu ucapkan dan mungkin kita sudah sama-sama paham kalau seorang pemimpin yang hebat belum tentu bijak. Pemimpin bijak sudah pasti hebat. Ya, karena orang yang bijak sudah pasti itu hebat karena dari kebijakan-kebijakannya itu akan melahirkan suatu katakanlah suatu usaha atau badan akan menjadi sukses karena dipimpin oleh seorang yang tentunya bijak, sudah pasti hebat. Sudah pasti hebat. Ada ciri-ciri pemimpin bijak, yaitu berlari dengan tujuan. Selalu berlari dengan tujuan, karena segala sesuatu bentuk usaha itu sudah ada tujuannya, sudah ada rumusannya, sudah ada katakanlah garisnya, sudah ada konsepnya. Jadi selalu sudah dituju akan seperti apa dan akan bagaimana. Tentunya itu sudah ada segala sesuatu yang menjadi rumusannya. Tidak juga bertinju sembarangan. Jadi segala sesuatu yang dilakukannya tidak dengan sembrono atau tidak dengan sembarangan. Selalu ada perencanaan. Jadi segala sesuatu yang dilakukan sembarangan tentunya sudah kita pastikan akan tidak sesuai dengan ekspektasi atau sesuai kemauan atau keinginan di salah satu perencanaan. Jadi tidak bertinju sembarangan. Selalu melatih kepemimpinan setiap hari, yaitu seorang pemimpin dimanapun itu, baik kepemimpinan di dalam rumah tangga, di suatu komunitas, atau di salah satu dinas instansi, kita akan selalu melatih kepemimpinan setiap hari agar selalu memperbaiki diri, memperbaiki sikap, memperbaiki kepemimpinan kita. Karena kita sebagai ibu atau bapak di sini sebagai suami atau sebagai apapun di luar sana, selalu menjadi pemimpin. Pemimpin yang benar-benar bijak, pemimpin yang benar-benar punya pengaruh. Jadi kalau pemimpin yang bijak berarti punya pengaruh. Pemimpin yang disegani, bukan menjadi pemimpin yang ditakuti. Jadi kalau pemimpin yang ditakuti, di depan kita menganggukkan kepala, hormat, tapi di belakangnya kan mungkin ada bisik-bisik tetangga yang kita nggak tahu ya. Hanya karena rasa takut. Kan? Izin, ini Bu Priska sudah masuk. Bagaimana Bapak Ibu? Kita serahkan aja ke beliau yang bertugas. Halo Bunda Priska. Bun. Ya, minta maaf dari tadi saya mau masuk, gak bisa-bisa baru masuk sekarang. Monggo Bun. Silakan dilanjut Bun. Saya minta maaf sama teman-teman semua ya, ini sama sekali di luar dugaan saya. Ini tiba-tiba link Zoom saya di handphone error, di tablet error. Jadi saya bingung ini dari tadi. Terima kasih Bunda Endi yang sudah mengingatkan. Bu Tarigan yang sudah telepon, terima kasih. Pak Ustadz dan Mawan juga terima kasih. Saya minta maaf ya buat teman-teman semua. Oke,
Saya akan mulai bacakan buku bijak pada pagi hari ini, ya, sesuai tugas yang diberikan kepada saya. Saya akan mulai langsung ya. Pemimpin hebat belum tentu bijak. Pemimpin bijak pasti hebat. Ciri pemimpin bijak berlari dengan tujuan. Tidak bertinju sembarangan, selalu melatih kepemimpinan setiap hari. Perlombaan kita bukan lomba lari cepat, akan tetapi lomba lari jarak jauh. Jadi harus jaga stamina ya. Jangan seperti minuman bersoda yang dikocok. Cara jaga stamina, andalkan Tuhan, doakan bos, strategi tim, doakan leader. Percaya pada perusahaan ya. Percaya sistem, percaya leader, ikutin prosedur, komitmen, persisten, dan nempel. Kenapa harus berdoa? Karena masa depan adalah misteri. Pemimpin yang fokus dengan goal tidak mudah kecewa, capek, malas, kesel, dan bosan. Saya baca yang hari ini tanggal 22 ya. Tanggal 22 November. Nama baik lebih berharga daripada harta yang banyak. Dikasihi orang lebih baik daripada diberi perak dan emas. Ya, sama dengan hari ini saya berterima kasih buat teman-teman yang mengingatkan. Ada Mamli, ada Pak Ustadz Darmawan, terima kasih. Bu Tarigan sudah telepon dan Bu Eni juga yang mengingatkan. Saya pikir saya dapat link yang salah, berulang-ulang saya masuk. Setiap link yang diberi tetap error. Saya belum tahu sampai sekarang errornya dari mana. Tapi terima kasih dengan kejadian ini, saya berterima kasih bahwa saya ada teman-teman yang perhatiin saya ya. Ada teman-teman yang peduli, yang mau bantu saya. Thank you. Orang kaya dan orang miskin mempunyai satu hal yang sama. Tuhanlah yang menciptakan mereka semua. Ya, kalau ada yang orang kaya berarti kita harus berbagi. Kalau ada orang miskin adalah satu kesempatan bagi kita bahwa kita makhluk ciptaan yang dikasihi, jadi kita bisa berbagi kasih. Orang bijaksana menghindar apabila melihat bahaya. Orang bodoh berjalan terus lalu tertimpa malapetaka. Jadi ada hal-hal yang membahayakan, jangan kita tempuh, jangan kita tabras. Tapi kalau bijaksana, nggak usah sok jagoan, tapi kita menghindar saja. Jauh lebih baik. Orang yang takwa kepada Tuhan dan merendahkan diri akan bahagia, makmur, dan dihormati. Kalau kita percaya kita ciptaannya, ada dalam rencananya, pasti kita rendah hati karena kita ini siapa? Kita ini hanya ciptaan dan debu. Apa yang kita punya semua hanya titipan. Dan kalau semua itu diambil, kita tidak punya apa-apa. Perangkap dan jebakan terdapat pada jalan orang curang. Jauhilah semua itu jika engkau ingin selamat. Nah, ini pengalaman pribadi saya. Saya sering terperangkap dalam jebakan orang-orang yang curang. Kenapa? Karena saya tidak pernah berpikir securang itu gitu. Saya baru tahu setelah saya ditusuk dari belakang. Ampun gitu kan. Tapi tidak apa-apa. Semua kita diizinkan dialami, jadi kita tahu caranya menghindar. Kita tahu membedakan mana yang hitam dan mana yang putih. Karena setiap kejahatan awal dan akhir pasti terungkap. Sekalipun di depan mungkin kelihatannya manis, kelihatannya baik ya. Itu tetap aja begitu. Satu hal saya mau cerita. Kita semua kemarin waktu balik lagi cerita Villa Air ya. Saya yang gathering belum lama itu. Satu hal yang saya melihat, Pak Maknyos itu perjalanan dari Villa Air sampai ke tempatnya itu 2 jam. Tapi dia diam dan senyum. Dia sendiri yang pakai motor. Mereka berdua tuh suami istri keren. Berdua naik motor. Saya baru tahu di hari akhir saat dia pamitan pulang. Saya bilang luar biasa. Dia seorang leader yang luar biasa. Dia diam. Dia nggak ngomong. Dia gimana-gimana. Ada yang tanya tuh Bunda Nur dari Jogja. Bu Friska, Cikalongwetan itu di mana? Saya bilang posisinya dari Villa Air itu kurang lebih 2 jam. Tapi dia tempuh dengan senyuman. Dia benar-benar tidak minta hak istimewa. Dia benar-benar CPJM ya. Tidak menuntut, tidak berharap apa yang dia bisa lakukan. Dia bisa lakukan. Terima kasih Pak Manyo sudah jadi contoh buat kita semua. Tuhan memberkatimu dimanapun kau berada ya. Ajarlah seorang anak cara hidup yang patut baginya. Maka sampai masa tuanya ia akan hidup demikian. Nah, saya mau memberi contoh, kita mendidik anak itu seperti pohon. Kalau kita pohon yang baru, anggap aja pohon merambat ya, kalau kita bisa punya pohon labu gitu ya, pohon tomat. Saat kecil itu kan kalau ini bisa dikasih tiang, dililit gitu kan. Tapi kalau pohon itu sudah besar,
kita nggak akan bisa ngapa-ngapain. Kalau kita rindu tanggung jawab kita sebagai orang tua, baik itu di ortu, di kane, meskipun tidak enak dan tidak nyaman, kita kerja. Yang penting niat kita baik. Ya terserah ortu kita beranggapan apa, anak-anak kita beranggapan apa. Satu hal, kita mau lurus, kita mau gotong royong, dan kembali apa yang ada di pikiran, mari kita sama-sama fokus untuk pensiun bareng-bareng, untuk menikmati bareng-bareng. Kebersamaan kita di dunia ini kalau sendiri berarti kita jadi Tarzan yang ada di hutan ya. Kalau kita bisa bareng-bareng sungguh-sungguh satu hal yang istimewa, maka mari kita mendidik anak-anak kita. Makanya kita adanya kane, adanya ortu, kita didik anak-anak kita dengan memberi teladan. Dengan memberi teladan sepahit apapun itu, dengan pengorbanan, dan mau mendidik. Tanpa peduli yang dididik mau ngomong apa terserah. Tugas kita mendidik dalam kebaikan supaya kita bisa duplikasi seperti ketegasan Paro yang saya ambil. Mari kita bergotong royong, peduli dengan acara KLPI. Terima kasih Paro yang sudah memberikan contoh. Orang miskin dikuasai oleh orang kaya. Orang yang meminjam dikuasai oleh orang yang meminjamkan. Orang yang menabur kecurangan akan menuai bencana. Akhirnya kuasanya untuk bertindak sewenang-wenang akan lenyap. Orang yang baik hati diberkati Tuhan karena ia membagi rezeki dengan orang yang berkekurangan. Usirlah orang yang suka menghina, maka berhentilah pertikaian. Permusuhan dan cela mencela. Kita punya perusahaan yang hebat ya. Kita diajarkan caranya bijak, caranya TST. TST itu tidak mudah. Saat kita disakiti, saat kita difitnah, itu tidak mudah untuk kita jalan. Apa yang kita lakukan, teman-teman yang sudah kita ajak, bukan berterima kasih, malah marah-marah, gitu kan? Memang pada saat kita mengajak di air ini kan, memang perjalanannya kan makin panjang, ke bawah makin melebar. Yang makin baru-baru diajak itu kan memang tidak langsung terima hasil yang kelihatan. Tapi kita percaya dengan kita menjalankan ombak, supaya bisa mendorong yang di aplikasi air ini, bahwa kita dengan niatan baik, bahwa kita mau pensiun bersama. Nah itulah yang saya kira yang diajak ini ada beberapa yang kecewa karena belum bisa melihat ke depan. Visi misinya belum sama dengan kita. Nah ketekunan kita, kekompakan kita, keuletan kita dibutuhkan untuk sampai kita mencapai pensiun bersama ya. Orang yang menyukai ketulusan dan yang manis bicaranya akan menjadi sahabat raja. Dengan membongkar kebohongan orang yang curang, Tuhan menjaga agar pengetahuan yang benar tetap terpelihara. Si pemalas suka tinggal di rumah, ia berkata, ada singa di luar, aku bisa diterkam di tengah jalan. Ini buat orang-orang yang mencari alasan. Mencari alasan. Begitu banyak alasan yang dicari karena apa? Takut ditolak. Memang tidak mudah. Saya melihat bagaimana Pak Rahmanto cerita. Kita ini hebat. Karena dari satu sperma menjadi diri kita, itu melawan jutaan. Yang sampai bisa dibuahi dan jadi kita. Itu perjalanan hidup kita. Dan ditolak itu adalah hal yang biasa. Jadi kalau kita sudah mengalami ditolak kan banyak ya. Saya kira dalam perjalanan seusia kita, penolakan itu bukan cuma urusan KLPI ya. Penolakan kita dalam acara apapun banyak gitu kan. Saya kira semua orang sudah mengalami, tapi satu hal, lakukan lagi dan lagi. Kalau kita tidak pernah memulai, tidak akan pernah jadi. Jalankan saja ya. Dengan memulai 1000 langkah, kalau satu langkahnya nggak ada, tidak akan pernah jadi 1000. Dengan membongkar kebohongan, rayuan wanita pelacur merupakan jebakan. Orang yang dimurkai Tuhan terperosok ke dalamnya. Saya kira ini ungkapannya bukan secara harfiah. Karena kita banyak juga kan yang merayu untuk ikut MLM yang lain-lain. Yang janjinya manis dan berjuta. Rewardnya ya, ada mobil, ada kapal pesiar, ada rumah, menjanjikan yang lain-lain. Tapi mari kita setia dengan KLPI ini supaya kita mencapai garis akhir. Apalagi kan sekarang kita punya pimpinan yang luar biasa, didorong dengan ombak, kita lakukan konsisten. Mari gotong royong.
Mari kita contoh itu, saya tuh sangat cemburu dengan itu. Ustadz Ibrahim tuh tiap hari kirim itu berita masuk terus. Waduh, itu bikin kita semakin membara. Kalau Pak Ustadz Ibrahim bisa, kita pasti bisa. Nah, cuman mungkin kita tidak sehebat dia yang langsung begitu, tapi apa yang kita tabur, namanya nabur benih, pasti akan ada yang dituai. Mungkin tidak sekarang, mungkin besok, mungkin nanti malam, apapun. Tapi cuma lakukan. Jadi kita motonya seperti Nike, just do it. Jadi lakukan saja, tanpa pikirkan hasilnya. Lakukan saja. Ya, teman-teman, mari kita semangat dengan adanya ombak ini. Mari kita sukses bersama dalam percepatan dan terobosan. Ya. Sudah sewajarnya anak-anak berbuat hal yang bodoh. Tapi rotan dapat mengajar mereka mengubah kelakuan. Siapa mau menjadi kaya dengan menindas orang miskin dan memberi hadiah kepada orang berada, pada akhirnya akan melarat. Artinya, mari kita berbalik bahwa hadiah itu kita berikan pada orang yang nggak ada. Orang kaya hadiahnya udah banyak. Dengarkan, aku akan mengajarkan kepadamu petua orang arif. Perhatikanlah pengajaranku. Kau akan senang apabila pengajaran itu kau simpan dalam hatimu. Karena dengan demikian kau telah siap apabila kau hendak memakainya. Aku mengajarkannya kepadamu sekarang karena aku ingin kau menaruh kepercayaanmu kepada Tuhan. 30 petua sudah kutuliskan untukmu. Petua-petua yang mengandung pengetahuan dan nasihat yang baik. Dan yang akan mengajarkan kepadamu apa yang sungguh-sungguh benar. Nanti jika kau ditanyai, kau dapat memberi jawaban yang tepat. Janganlah merugikan orang miskin, hanya karena ia lemah. Dan di sidang pengadilan, janganlah memperkosa hak orang yang tak berdaya. Pelajaran di hidup kita, memang paling mudah itu menindas orang yang tidak ada. Tapi percayalah, yang membela haknya itu adalah Tuhan. Saya percaya bahwa apapun yang kita kerjakan, ada CCTV Tuhan. Kalau dulu kan kita mungkin tidak terbayang ya ada CCTV. Kalau sekarang kita ke bank, kita ke Indomaret, kita kemana CCTV itu, kita sudah terbiasa dan di mana-mana. CCTV surga tidak pernah rusak. Apapun yang kita kerjakan semuanya tercatat. Sebab Tuhan akan membela perkara mereka, mencabut nyawa orang yang menindas mereka. Jadi kalau Tuhan yang bela, hati-hati ya. Janganlah bergaul dengan orang yang suka marah dan cepat naik darah. Nanti engkau akan meniru dia dan tidak bisa lagi menghilangkan kebiasaan itu. Nah, ini untuk hari-hari terakhir ini saya minta maaf sama teman-teman yang mungkin datang ke kantor. Saya intonasinya agak tinggi. Begitu banyak tekanan dan tuntutan ya. Ini kalau gelas saya sudah penuh ini. Saya minta maaf. Jadi memang karena bahasanya saya mungkin yang kemarin tahu di Villa Air ada acara pakai teriak ya. Nah, saya bukan perempuan yang lemah lembut. Tapi kalau pada saat kepepet tuh bisa teriak dan bisa berantem gitu. Jadi itu hal yang tidak baik. Saya kira saya masih sedang proses memperbaiki diri, sedang belajar lemah lembut ya. Teman-teman, mohon dimaafkan segala kekurangan saya dan diingatkan untuk saya berbicara lebih lemah lembut lagi. Janganlah berjanji untuk menanggung utang orang lain. Nanti jika engkau tidak sanggup melunasinya, tempat tidurmu akan disita. Ini kelihatannya enteng. Janganlah berjanji untuk menanggung utang orang lain. Kejadian KSB tahun 2020 ini membuat saya habis dan berutang banyak. Karena sebetulnya kan perusahaan yang ngaconya koperasi. Tapi teman-teman yang dekat sama saya yang memang jumlah uangnya nggak banyak, saya memikirkannya simpel bahwa nanti dari koperasi akan dikembalikan. Yang saya punya saya jual, dibagi-bagi buat dikembalikan, dan sampai hari ini uang saya belum bisa dikembalikan sama koperasi. Dan saya menanggung itu. Satu hal kebodohan yang saya ingatkan sama teman-teman. Seringkali kita tidak bertanya sama Tuhan. Apakah ini boleh kita lakukan atau tidak? Seringkali berpikir sendiri, menjalankan sendiri. Jadi harga yang dibayar terlalu mahal. Terlalu mahal. Jadi saya kira apapun sekarang dengan pelajaran itu, jangan menanggung utang orang lain. Terutama ini kan saya bukan nanggung utang siapa-siapa ya, tapi karena dibawa ke koperasi, mereka nabung, lalu tabungannya macet. Akhirnya begini, kita tidak pernah menduga koperasi ini berdiri sudah 20 tahun dengan aset yang triliunan. Kita tidak menyangka scam. Kata Pak Roy kemarin waktu hadir di Bandung,
Kita yang sekarang transaksi untuk umroh itu cuma 700.000 seorang, sibuk, takut scam. Perusahaan kita koperasi yang sudah 20 tahun bukan scam, gagal bayar, uang kita nggak bisa keluar, dan kita semua yang di dalamnya tidak tahu. Jadi saya cuma mau bilang sama teman-teman, cuma Tuhan yang tahu. Hanya kita berterima kasih di perusahaan ini, bawa dalam doa. Karena hanya Allah yang sanggup membolak-balikan hati, mengubah keadaan. Semua kita bisa berencana, tapi semuanya sia-sia. Saya percaya koperasi ini luar biasa, triliunan penghargaan dari pemerintah, dari Menteri Koperasi, dari Presiden. Saat mau selesai teman-teman. Percayalah. Di dunia ini tidak ada investasi yang aman. Kecuali kalau Tuhan Allah yang. Janganlah sekali-sekali memindahkan batas tanah yang sudah ditetapkan oleh nenek moyangmu. Pernahkah kau melihat orang yang cakap melakukan pekerjaannya? Orang itu akan dipekerjakan di istana raja-raja, bukan di rumah orang biasa. Jadi marilah percaya. Siapapun kita, apapun kita, kalaupun kita punya kekurangan, Tuhan yang mampukan dan Tuhan yang sanggupkan. Kita ditempatkan hanya sesuai rencananya saja. Begitu teman-temannya, itu yang saya bisa bagikan untuk pagi hari ini. Kembali saya mohon maaf untuk keterlambatannya. Saya sungguh-sungguh minta maaf. Sudah ini, mari kita lanjutkan dengan berdoa ya. Saya akan berdoa dengan agama dan kepercayaan saya, agama Kristen. Buat teman-teman yang beragama lain, mari silahkan berdoa sesuai agama dan kepercayaan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pagi hari ini, untuk apapun yang kau izinkan terjadi. Terima kasih untuk kesehatan yang kau berikan. Terima kasih Tuhan, untuk pagi hari ini kami boleh bersama-sama membacakan buku bijak. Apapun yang terjadi, kami percaya semua seizin Engkau. Kau menyatakan bahwa kami bukan manusia yang sempurna. Semua rencana kami ada dalam tangan-Mu. Kami mau berdoa Tuhan, untuk para direksi, pimpinan KLPI ini, terutama untuk Pak Basri, untuk Pak Ustadz Darmawan, untuk Pak Andi Christian, untuk siapapun, pimpinan yang mungkin tidak kami sebut satu persatu dan jajarannya serta staf dan admin, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya di dalam pengawalan-Mu, kami mengaktifkan pelayanan malaikat untuk mengawal sampai destiny kami jadi. Kami mau berterima kasih Tuhan, berikan pimpinan kami hikmat marifat Allah, DNA ilahi, roh kecerdasan ilahi, dimampukan untuk mengelola, merekayasa, memimpin kami, menuntun kami pada terobosan keuangan, terobosan iman. Dalam hal yang luar biasa kami percaya. Berkati kami Tuhan, berikan urapan atas ucapan bibir lidah mulut kami, untuk para kane, untuk para ortu, untuk seluruh member KLPI dimanapun berada. Setiap berita, aplikasi air, aplikasi ombak sekarang yang dipresentasikan, ada urapan Tuhan yang dahsyat. Membawa kami pada satu percepatan, pelipat gandaan keuangan, sehingga kami boleh menjadi berkat bagi sekeliling kami, bagi sanak saudara kami. Kami mau berdoa Tuhan, pagi ini, untuk teman-teman kami yang sedang dalam kesulitan, yang mereka sakit, Engkau jamah, Kau lawat, Kau sembuhkan. Untuk yang mengalami kesulitan pekerjaan, keuangan, Tuhan tuntun, Tuhan bantu. Kami percaya Tuhan, Kau yang tuntun, Kau yang bantu untuk yang kesulitan keuangan, yang tidak punya tempat tinggal. Sekarang hari-hari ini, hujan deras Tuhan, di mana mereka bernaung. Mari Tuhan, Kau bersama dengan kami bersatu, bergotong royong, membantu teman-teman yang kekurangan, yang butuh rumah, biar kami yang berkelebihan, biar kami yang sudah diberkati menjadi berkat bagi sekeliling kami. Buat kami yang sungguh-sungguh Tuhan, yang dalam kesulitan, rumah tangga, keluarga, adik kakak yang mengalami pertengkaran, baik di rumah, di keluarga, di perusahaan. Kami butuh Engkau terlibat di setiap aspek dimensi hidup kami. Apapun yang kami kerjakan hari ini Tuhan, kami menyerahkan sepanjang hari ini dalam campur tangan Tuhan yang dahsyat. Kami percaya Tuhan, dalam naungan tangan-Mu kami menang. Dalam naungan tangan-Mu kami diberkati untuk jadi berkat. Biar harga mati Tuhan, NKRI, negara Indonesia, kami tetap pegang teguh. Kemajuan kami untuk seluruh bangsa dan tanah air kami.
Biar kami yang dipersatukan di sini. Setiap perbedaan warna kulit, suku, bahasa, dan kaum, dimanapun kami berada, kami ciptaan-Mu Tuhan. Biar segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu saja. Kami berdoa, kami alaskan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Amin, amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Amin, 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 amin. Rahayu. Ya. Rahayu. Amin. Kepada Bu Priska yang begitu luar biasa telah menyampaikan materi dan doa yang begitu hebat. Kita semua telah menyaksikan begitu semangatnya beliau. Ini yang patut kita contoh, kita teladani. Mudah-mudahan kita semua dapat mengambil hikmah daripada buku bijak pada pagi hari ini. Jadi mungkin masih ada waktu, ada tadi Pak Roy, barangkali ada yang mau ditambahkan Pak Roy. Tahu dari Bunda ini. Cukup Pak Asmi. Cukup. Baiklah, Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, acara pagi hari ini kita akhiri dengan kalau kata saya yang kurang baik atau penampilan saya yang kurang begitu berkenan, saya mohon bukaan pintu maaf yang seluas-luasnya. Hanya saya akhiri dengan wabillahi saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada waktu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ibrahim tuh, Pak Ustadz Ibrahim mau ngomong apa tuh? Ya, silakan. Masih ada mungkin beberapa menit Pak Ustadz Ibrahim. Efeknya kalau Waktunya saya masih luas. Masih ada waktu 30 menit. Monggo Ustadz. Jalur Pak Ustadz. Oke, teman-teman semua. Bagi semuanya, saya menambahkan sedikit, menjabarkan dari yang disampaikan sama Bu Priska, luar biasa. Teman-teman semua, itu beliau menyampaikan tadi, luar biasa teman-teman. Saya tahu dia mengakui karakter dia sendiri, luar biasa. Tetapi sepengetahuan saya, teman-teman semua, Bu Priska itu hatinya baik. Saya merasakan sendiri. Alhamdulillah. puji Tuhan. Oke, teman-teman semua, saya nggak bisa lebih jauh menyampaikan tentang kebaikan hati dia. Saya bisa ngomong lagi. Senang ketemu Pak Ibrahim, kasih contoh, kasih ilmu. Terima kasih Pak. Oke, teman-teman, selanjutnya saya menjabarkan di sini. Nah, sudah sewajarnya anak berbuat hal-hal yang bodoh, tetapi rotan dapat mengajar mereka mengubah kelakuannya. Nah, ini teman-teman, ya memang namanya juga anak-anak. Kalau kita mengambil contoh dari segi real hakikatnya seorang anak, memang seperti itu. Karena mereka masih butuh bimbingan dari kita orang tua. Nah, saya di sini menjabarkan teman-teman. Anak di sini saya jabarkan yaitu mitra KLPI, mitra aplikasi air. Ya mungkin kalau diambil dari atasnya itu ya dari direktur, wakil direktur, lalu turun ke kita itu ke Kasen, lalu Kane, Ortu, dan mitra biasa anak kita. Nah di situ teman-teman semua saya mengambil terhadap dari buku bijak ini mengaitkan dengan yang disampaikan sama Pak Roy. Pak Roy sering menyampaikan dengan tegasnya dia luar biasa, itu buat memotivasi buat kita. Dia gak ada tujuan, dia keras enggak, tapi tegas. Ya, pahami teman-teman. Pak Roy sering menyampaikan kalau gak siap lebih baik mundur. Itu bukan keras teman-teman, tapi dia tegas. Tegas agar kita disiplin. Agar kita
punya apa? Karakter yang baik. Nah, di sini saya menjabarkan teman-teman semua, apabila ada anak-anak kita yang salah di KLPI, di jalur kemitraan PT KLPI, saya ambil penjabaran dari ini yang dimaksud dengan rotan. Rotan mengajar mereka mengubah kelakuan. Maksudnya arahan-arahan dari para senior kita, arahan dari para kasen, para kane kepada kita teman-teman semua dengan tegasnya. Kayak seperti Pak Roy, itu akan merubah kita. Kalau kita tidak mendapatkan nasihat, arahan dari para senior kita, dari para kasen kita, dengan ketegasan kita akan terus terlihat. Kita akan terus menganggap sepele tentang KLPI ini. Kita tidak akan disiplin, teman-teman. Ya, makanya banyak mitra-mitra yang kudis di sini tuh, ya. Kudis kurang disiplin. Itu kayak kemarin kan, yang lagi Zoom gitu sambil tiduran gitu kan. Ya, merokok, makan gimana gitu kan. Gak pakai. Nah, itu namanya kudis, kurang disiplin dia. Kenapa itu sampai tegas? Oh, saya setuju. Itu buat melatih diri kita menjadi orang yang disiplin. Karena untuk menuju sukses itu diantaranya kita harus tertanam pada diri kita disiplin. Ya, disiplin waktunya, disiplin kita dengan apa? Dengan perbuatan kita, gitu. Kalau di buku bijak disampaikan apa? Kita harus ikuti prosedur. Jadi penjabaran ikuti prosedur itu panjang, teman-teman ya, luas. Ya, termasuk terhadap disiplinnya kita. Nah, di sini teman-teman semua, yuk apa yang menjadi arahan para senior kita, jangan pernah punya pikiran, oh ini keras nih. Ini seperti ini gini. Enggak, teman-teman. Agar kita menjadi orang yang disiplin. Nah, itu teman-teman saya mendapatkan penjelasan. Jadi insya Allah arahan dari para senior kita, dari Pak Roy, Pak Andi, Pak Damawan, semuanya para senior kita itu demi kebaikan kita. Yuk kita tinjau dengan cermin positif, ya. Jangan dengan cermin negatif, teman-teman ya. Kalau kita selalu menganggapnya menggunakan cermin negatif, maka pola pikir kita akan terus negatif. Tetapi kalau kita menerimanya dengan hati yang lapang, dengan pola pikir yang positif, itu akan membangun diri kita selalu positif. Insya Allah orang yang selalu positif, insya Allah akan selalu mendapat bimbingan Tuhan sampai untuk menjalankan semua aktivitasnya. Gitu. Yang kedua, saya menambahkan teman-teman semua di sini, siapa mau menjadi kaya dengan menindas orang miskin dan memberikan hadiah kepada orang berada pada akhirnya akan malangkan. Ini teman-teman. Jadi siapa orang yang menjadikan kaya dengan menindas, hati-hati ya. Itu mungkin kalau di kaidah agama itu termasuknya zolim. Ya, hati-hati teman-teman semua. Iyakum wa dulma fa inna dulma dulmun yaumal qiyamah. Ya, hati-hati. Yuk kita belajar terus memperbaiki diri kita. Semoga kita terhindar dari sesuatu yang bisa merugikan orang lain. Dengan perilaku kita, dengan perbuatan kita, kita lagi belajar di KLPI di sini, menjalankan bisnis ini, semoga kita selalu mendapatkan bimbingan Tuhan Sang Pencipta Alam. Di jalan yang lurus, tujuan kita ingin memberikan manfaat, memberikan kebaikan ke sebanyaknya orang. Tujuan kita pengen sukses bersama, memberikan yang terbaik. Ya,
dengan sesama menyelamatkan mereka dari sisi finansial. Oleh karena itu, luruskan niat kita, yuk kita selalu berpositif, terus berbagi, teman, insya Allah Allah akan selalu menyertai kita. Dan yang ketiga, terakhir di sini saya menambahkan, tadi di alinea mana ya, lupa. Nah, janganlah sekali-sekali memindahkan batas tanah yang sudah ditetapkan oleh nenek moyangmu. Penjabaran saya di sini, mohon maaf para senior, penjabaran saya di sini yaitu apa saja aturan, prosedur yang sudah ditetapkan oleh PT Kreasi 5 Pilar Indonesia oleh para manajemen, para owner, para direktur, jangan dirubah. Ikuti prosedur, teman-teman. Insya Allah, mitra yang selalu mengikuti prosedur, disiplin ya, disiplin dan juga teliti, insya Allah teman-teman akan meraih kesuksesan. Oke? Nah itu, jadi jangan sekali-kali merubah ya. Merubah aturan yang udah ditetapkan, yang udah dibakukan oleh PT Kreasi 5 Pilar Indonesia. Yuk kita taati, yuk kita patuhi, insya Allah kita akan sukses bersama. Mungkin itu tambahan dari saya, teman-teman semua. Melihat karena waktu masih luas, saya menambahkan. Semoga kita selalu mendapatkan bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pencipta alam, dalam kita menjalankan bisnis PT KLP ini. Semoga kita diberikan kemudahan, kelancaran, dan juga semoga diberikan kesuksesan dunia dan akhirat. Semoga kita menjadi orang yang bisa bermanfaat untuk sebanyak-banyak orang. Sekian, terima kasih semua teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung tutup ya. Ya, silakan Pak Ajmi. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam 5 pilar.